Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Vilas Chess. Kali ini aku akan sharing tentang permainan akhir hanya memiliki satu benteng dan untuk mematikan raja sendiri di E7. Jadi temanya di awal kita posisi untuk mematikan raja ada dua sudut. Antara sudut ke samping, kita ingin menggiring ke sebelah kanan dan juga bisa digiring ke bawah. Oke, kita langsung aja. Kalau ada posisi seperti ini, kita ingin step awal menggiring di posisi ke bawah. Kita harus membatasi terlebih dahulu rajanya supaya tidak melakukan langkah ke jalur F6, E6, kemudian D6. Yaitu langkahnya benteng ke B6 untuk membatasi pergerakan raja di E7. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kalau misalkan raja ke D7, di sini kita ada dua step ataupun cara untuk melakukan penggiringan terhadap raja. Jadi kalau misalkan posisi seperti ini, kita akan melakukan satu tempo supaya hitam yang melakukan oposisi. Jadi langkah yang dilakukan yaitu benteng ke A6. Supaya apa? Supaya raja C7, raja di D7 ini yang melakukan berhadapan dengan putih. Jadi kalau misalkan raja C7, kemudian benteng ke A7 untuk melakukan sekak. Karena dia tidak bisa lari ke petak D6 ataupun ke petak B6. Misalkan rajanya lari ke petak E7, kita tinggal melakukan penggiringan raja D5, raja F7, raja E5, raja G7, raja F5, raja H7, raja G5, kemudian ketika dia raja G7 kita baru benteng ke A7. Selanjutnya kalau misalkan raja ke F8, kita lakukan oposisi terhadap raja di F8. Kita lakukan langkah raja ke F6. Kalau dia raja ke E8, usahakan raja hitam melakukan oposisi terhadap raja putih. Jadi kita tarik temponya benteng ke H7. Kalau nanti rajanya ke F8 kita tinggal checkmate. Tapi kalau rajanya ke D8, kita giring terus raja E6, raja C8, raja D6, raja B8, raja C6, raja A8, raja B6, raja B8, kemudian cek di H8. Oke, kita balik ke step yang kedua. Jika kita tadi sudah melihat untuk melakukan sudut ke bawah untuk mematikan raja hitam, sekarang kita akan melakukan step memojokkan raja ke samping. Oke, tahap yang pertama yaitu kita akan membatasi pergerakan raja supaya tidak bisa melakukan langkah ke petak D6, D7, kemudian D8 dengan cara benteng ke D2. Dibatasi terlebih dahulu. Kalau dia raja ke E6, kita lakukan tempo benteng D1. Jadi membuat raja hitamnya supaya dia melakukan oposisi. Tetapi kalau dia langkahnya raja F5, kita lihat pembatasan di jalur E belum ada. Jadi kita harus
membatasi oleh benteng, sehingga dia tidak bisa melakukan penyeberangan. Oke, setelah itu kalau dia raja ke F4, baru kita oposisikan raja ke D4. Kalau dia raja F3, kita tarik bentengnya untuk melakukan tempo benteng ke E8. Kalau dia raja F4, baru kita cek raja ke F8. Selanjutnya, kalau raja G5, kita giring terus raja E5. Kalau dia raja G6, kita tarik satu tempo benteng ke F1. Kemudian raja G7, raja E6, raja G8, raja E7, raja G7, baru setelah berhadapan dicek raja melalui benteng G1. Kemudian kalau raja ke H6, kita giring raja F6, raja H5, kita tarik supaya hitam melakukan oposisi rajanya terhadap raja putih. Kemudian kalau dia raja H4, kita kejar raja F5, raja H3, raja F4, raja H2, kemudian raja F3, raja H1, raja F2, raja H2, kemudian benteng ke H8. Oke, ini step pertama. Yang kedua, teman-teman bisa lakukan mempersempit ruang gerak dari raja. Contoh, misalkan posisi seperti ini, kita akan menggiring ke bawah. Jadi tetap saja kita batasi raja B6. Kalau dia raja D7, bisa benteng ke C6. Kemudian kalau dia raja ke E7, benteng ke D6. Kalau dia raja ke F7, giring dengan raja D5. Kalau dia raja E7, raja E5, raja F7, benteng E6, raja G7, benteng F6, kemudian raja H7, raja F5. Kalau dia raja ke G7, raja G5, raja H7, kemudian benteng ke G6. Kalau dia raja H8, kita tinggal raja F6, raja H7, raja F7, raja H8, dan benteng ke H6. Jadi ini bisa digunakan untuk step kedua. Kemudian contoh selanjutnya, kita akan menggiring ke samping. Sama saja dengan dibatasi terlebih dahulu, benteng ke D7, D2, kemudian raja ke E6, lalu benteng ke D5, kemudian raja ke E7, raja benteng ke D6. Kalau misalkan dia ke sini, raja F6, raja E7, raja ke C7, raja E8, kemudian benteng ke D7, raja ke F8, raja D8, raja G8, raja E8, kemudian raja ke H8. Hati-hati kalau misalkan raja ke F8, ini akan draw
karena rajanya tidak bisa melakukan pergerakan langkah, tapi kita akan memberikan langkah benteng ke F7 terlebih dahulu. Kemudian raja ke G8, lalu raja ke E7, raja ke H8, raja ke F6, raja ke G8, raja ke G6, raja ke H8, dan benteng ke F8. Jadi teman-teman bisa pilih ada step yang pertama dan juga ada step yang kedua. Oke, ini salah satu ending dari benteng, raja benteng. Kemudian selanjutnya untuk ending menteri posisinya hampir sama dengan ending benteng, jadi kita harus membatasi pergerakan raja hitam. Kita akan menggiring ada 2 step, antara ke bawah dan juga ke samping. Oke, putih yang dilakukan yaitu menteri ke E5. Kita akan menggiring ke bawah. Oke, terus raja ke B6. Kita bantui dengan raja G6. Kemudian ada lagi yang lebih simpel atau mudah. Jadi kita menggiring dengan menteri. Menteri ke D5 dulu. Kemudian kalau misalkan dia raja ke C7, menteri E6, raja B7, menteri D6. Kalau dia raja A7, menteri C6, raja B8, baru menteri D7. Raja A8 kita dukung oleh raja G6, raja B8, raja F6, raja A8, raja E6, raja B8, raja D7, raja A8, raja C6, raja B8, lalu menteri ke B7, checkmate. Ini penggiringan menggunakan menteri. Kita balik ke awal. Sekarang kita akan menggiring ke sebelah kiri ini. Oke, jadi kita akan batasi ruang gerak dari jalur D. Menteri D5. Kalau dia raja F7, menteri D5. Kalau dia raja B6, kita batasi menteri C4, raja ke B7, menteri C5, raja A6, menteri B4, raja A7, menteri B5, raja A8, baru kita giring raja G7, raja A7, raja F7, raja A8, raja E7, raja A7, raja D7, raja A8, raja C7, raja A7, kemudian baru menteri ke B7. Bisa juga menteri ke A5. Jadi ini teman-teman salah satu contoh dari permainan akhir benteng dan juga menteri. Teman-teman bisa praktekkan di rumah, harus dicoba terus-menerus biar tahu trik ataupun tempo-temponya untuk melakukan menggiring raja supaya raja hitam mati ataupun terbunuh. Oke, ini aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.